Tribuners, welcome back with me, Monica Bella, akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai informasi seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan hari ini langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3, sudah hadir bersama dengan Bella, ada Ibu Nadia Ardiwinata MMkom, selaku Komtab Komite Tetap Industri Kreatif Berbasis Elektronik Kadin Kota Semarang. Selamat sore Bu Nadia, apa kabar? Selamat sore Mbak Bella. Sehat ya Bu Nadia ya? Sepertinya kan terlihat sih. Sehat pastinya. Kemudian tidak cuma Bu Nadia saja, ini juga ada Bapak Imbang Farlender Sudiarto Silitonga SE, selaku Komtab Bidang Industri Kreatif Desain Grafis Kadin Kota Semarang. Selamat sore Pak Lender, apa kabar? Selamat sore Mbak Bella, selamat sore semua Tribuners ya. Tribuners. Sehat juga pastinya ya? Sangat sehat selalu. Alright, well for your information Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster, dan semua dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitu juga dengan Bu Nadia dan juga Pak Lender, benar ya? Hari ini kita mau ngobrol santai aja nih bersama dengan Kadin Kota Semarang pastinya tentang tren ekonomi kreatif Indonesia di tahun 2023 ini. Saya mau mulai, biasanya kan ladies first ya, tapi ini saya mulai ke Pak Lender terlebih dahulu nih, biar beda begitu ya. Oke. Pak Lender, ini apa sebenarnya yang melatar belakangi Bapak bergabung atau join dengan Kadin Kota Semarang, Perdagangan dan Industri Kota Semarang? Silakan. Ya, cita-cita dari kecil ya. Karena kelahiran dari Sumatera, ngelihat di televisi itu para pengusaha itu kayaknya gabungnya di Kadin. Jadi zaman kita masih kecil, lihat Pak Abrujal Bakrif dari Kadin. Jadi itu, saya pengen masuk ke dalam komunitas Kadin untuk memperbanyak relationship. Itu. Channel juga ya untuk relationship bersama dengan pengusaha-pengusaha lain pastinya. Iya, karena banyak motivasi menyampaikan kan bertemanlah dengan orang yang lebih baik dari dirimu karena kau akan ketarik ke situ. Oke. Ada ini ya, bisa manifestnya nyampe gitu. Nyampe, ya mudah-mudahan seperti itu ya. Yang diharapkan. Iya. Ini ngomong-ngomong dari kecil tadi Bapak bilang, kecil itu umur berapa sih? Kecil itu berarti saya umur 8 tahun itu saya sudah suka lihat koran bekas ya. Jadi saya banyak tahu orang-orang penting di luar daripada Sumatera, dan mereka seliweran di televisi dulu zamannya TVRI ya, masih tutup uji elektrik begini. Jadi itu yang membuat saya suatu saat saya bermimpi akan ketemu dengan orang-orang Kadin, karena Kadin itu ya itu tadi komunitas orang-orang yang rata-rata pengusaha dan mereka lagi level up-nya bisa jadi menteri, presiden, atau mungkin ya menjadi negarawan ya, gitu ya. Yang pasti menjadi orang penting dan bermanfaat bagi orang sekitar. Amin. Oke. Pastinya selain berkecimpung dalam sektor industri kreatif desain grafis nih tentunya ya Pak Lender. Ini Bella penasaran nih, Pak Lender mengenyam pendidikan di mana saja sebenarnya? Silakan. Nah, kalau bicara desain grafis sama pendidikan kayaknya nggak nyambung. Karena terus terang pendidikan saya sarjana ekonomi ya. Jadi saya basic tidak paham desain grafis, artinya saya tidak pelaku. Cuma dari pendidikan saya SD, dan saya salah satu waktu tahun 82, saya kelahiran 82 nih. Jadi tidak mengalami pendidikan sejak dini itu TK enggak. Jadi SD, SMP, SMA, dan kuliah saya sarjana ekonomi, saya nganggur sempat 2 tahun. Nganggur 2 tahun karena coba PTN ya dulu, SPMB ya, namanya SPMB. Seleksi penerimaan mahasiswa baru ya zaman-zaman itu. Jadi nggak lulus, saya 2 tahun nganggur, dan saya coba undip 2 kali, gagal. Nyobanya sarjana hukum itu. Benar dia Iya. Saya bangga. Undip 2 kali dan gagal. Gagal. Saya beda ya? Saya harus bangga sendiri. Nah, singkat katanya tadi gagal, kenapa ya saya gagal? Terakhirnya saya harus merubah target saya. Saya masuk di Universitas Bengkulu. Saya masuk di Bengkulu, singkat kata kerja di perbankan hampir 15 tahun, area manager. Dan saya di situ baru mulai menemukan tentang dunia visual. Tertarik, lihat gambar, lihat alam, dan saya mulai mewujudkan mimpi, kenapa ya saya nggak membuat suatu industri kreatif? Tapi saya nggak tahu, saya nggak paham, saya nggak peduli itu, saya investkan dana saya untuk membangun sebuah bisnis kreatif. Nah, desain grafis itu saya pikirkan, orang udah ada Instagram, udah ada medsos, saya pikir ini sangat tertarik. Saya mulai belajar sedikit, tapi belajar tentang pengetahuan umumnya aja. Tapi secara skill saya tidak punya, tapi secara koreksi terhadap nilai-nilai sebuah desain grafis, saya kayaknya nilainya 9 ya. Artinya
setiap yang saya seleksi bagus, kemungkinan dari 10 yang disurvei, 9 itu katakan bagus. Jadi ternyata itu yang buat saya semangat, dan desain grafis itu seperti yang Mbak Bella sampaikan, sepertinya industri yang menjanjikan, karena kalau kita jualan suatu produk, semua kan di display ya, Yeps. dan orang bisa menirunya. Tapi kalau desain grafis dan visual ada di kepala itu, kita nggak display, dan itu menjadi nilai yang nggak akan ditiru. Wow. Kurang lebih begitulah. Beda dari yang lain, karena setiap tangan orang yang mengerjakan tuh pasti beda-beda, punya Benar ciri khasnya sendiri. sekali. Sentuhannya tuh pasti beda-beda. Benar sekali. Oke, penasaran pastinya nanti tentang desain grafis. Iya. Tapi setelah melanjutkan nanti desain grafis, Bella mau beralih ke Bu Nadia ini sepertinya sudah mempersiapkan jawabannya ya, Ibu ya. Bu Nadia ini yang melatar belakangi, sama seperti juga Pak Lender nih, pertanyaannya melatar belakangi Bu Nadia bergabung, aka join dengan Kadin itu apa sih? Ada pepatah tuh yang bilang, ada nasihat bijak bilang, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang bisa mendekatkan Anda pada tujuan akhir Anda. Iya. Nah, di Kadin ini seperti yang Mas Lander sampaikan tadi, saya pikir juga saya mau mengelilingi diri Anda nih dengan orang-orang hebat kayak dia. Khususnya Bapak Ketuanya itu loh, Mas Arnas Agung Oh iya, Andra benar. Rasmara gitu. Lengkap sekali. Karena kalau beliau tuh yang ngajak juga sih. Karena Kadin itu diajak dia. Dia akhirnya diajak untuk bergabung. Nah, tapi kan tadi kalau motivasinya maunya dari mana, maunya latar belakang dorongan akhirnya mau, kalau diajak kan belum tentu mau juga Iya, ya. benar. Aha. Nah, ketika diajak pertama nih mendapat kehormatan nih. Iya kan, benar ya Mas Landa? Iya. Oh, kok Mas Arnas seorang top gitu di kota Semarang ngajak, apalah saya ini gitu ya kan. Terus akhirnya oke gitu masuk, dan tadi akhirnya kedua, oh berarti saya akan bergabung nih dengan komunitas orang-orang yang memang punya visi untuk suksesan dalam hidup mereka masing-masing. Para pelaku usaha ataupun juga profesional ya, yang memang dia punya tujuan gitu, akhir di depan sana ada sesuatu, dan saya pengen bergaul sama orang-orang seperti itu juga. Menyenangkan sekali, menginspirasi banget buat kita. Jadi pada saat kita lagi down nih, ketemu orang-orang itu ngangkat lagi. Semangat lagi, bangkit lagi ya, dan Ya. mencapai goalsnya tuh tambah, ngejarnya tuh tambah kencang gitu ya. Benar, karena lingkungan mempengaruhi banget kegerakan kita kan. Alright, kemudian pastinya masih sama juga dengan pertanyaan yang Bella berikan kepada Pak Lender ini, berkecimpung dalam sektor industri ekonomi kreatif, lebih tepatnya untuk berbasis elektronik ya. Iya. Bu Nadine mengenyam Nadia. pendidikan di Bu Nadia, sorry. Harusnya astaga. Nadine Putri Indonesia. Ini soalnya ini vibes-nya ini Putri Indonesia banget ya. Aduh. Kemarin yang menang Bali ya, dari Bali ya. Iya. Oke, Bu Nadia ya, bukan Nadine ya. Nadine Chandrawinata. Iya kira. Bu Nadia, ini kalau Pak Lender tadi kan Undip gagal 2 kali gitu, kenceng banget tadi. Iya, bangga banget. Kalau Bu Nadia sendiri nih berkecimpung, selain berkecimpung di industri kreatif, lebih tepatnya untuk berbasis elektronik ini, dulu sekolahnya di mana aja Bu Nadia? Ini menarik nih. Soal background pendidikan. Apakah sesuai dengan kerjanya sekarang? Alhamdulillahnya sesuai. Alhamdulillah sesuai. Jadi waktu masa lalu ketika masuk, saya tuh di S1-nya kan di Undip langsung masuk, saya nggak sampai gagal 3 kali. Oke. SNPTN. Ini di sebelahnya ya. SNB apa tuh? SPMB. SPMB Oh, ya. saat itu SPMB. Nah, langsung masuk komunikasi. Waktu itu tapi zaman dulu belum tahu komunikasi itu apa. Oke. Belum ngerti gitu. Terus selesai, tapi saya sejak mahasiswa itu memang sudah jadi penyiar radio. Dan saya baru tahu juga ketika muncul yang saya baca nih ya, itu pakar tren namanya Alvin Toffler. Dia bilang dunia itu akan ada 4 gelombang ya. Gelombang pertama tuh ekonomi pertanian, kan bertani semua tuh di dunia ini. Yang kedua ekonomi industri, yang ketiga ekonomi informasi, ingat gak zaman Orde Baru, Iya, ya kan? iya. Informasi semua tuh. Terus abis itu yang keempat nih, ekonomi kreatif. Rupanya di sana ada sih, itu orang jago banget, dia visioner banget gitu loh. Nah ternyata di dalam salah satu bidang-bidang ekonomi kreatif itu ada di dalamnya radio, televisi, di media ya, gitu ya. di media itu seperti itu. Jadi tapi di luar itu juga gimana komunikasi strategis juga masuk. Jadi komunikasi itu dalam hal periklanan, cara Marketing kita, komunikasi, iya,
cara kita menarik perhatian orang itu kan perlu kreativitas ya, artinya perlu kemampuan intelektual kita dalam berpikir kreatif kan. Nah, kemudian abis setelah komunikasi saya masuk radio, saya mulai mengenal cara menarik perhatian orang pakai apa nih, ya kan, kemampuan berbicara dulu. Kita nggak tahu kalau dulu ide-ide bicara mulai dari mana gitu. Radio itu kan dulu kita punya penganutan, punya prinsip tuh radio is a new idea every day. Nah, jadi setiap hari tuh nggak boleh sama yang kita omongin. Harus beda. Nah, aku baru tahu juga, itu juga dunia kreatif tuh berarti. Dan itu menjadi nilai tambah juga penyiar-penyiar radio zaman dulu yang kreatif, dia duitnya lebih banyak. Nah, ekonomi kreatif kan nambah ekonomi. Maksudnya dia jam siaran 1 jamnya lebih tinggi daripada penyiar biasa. Nah, tapi setelah itu di radio terus lama saya sampai titik sekarang ini. Mungkin kalau dihitung jadi tahu usia aku ya. Lebih dari 25 tahun di radio. Sempat masuk di televisi juga gitu. Jadi pengalaman waktu itu sempat ke Jakarta, radio juga. Habis itu mau nyobain gua televisi TV tapi bukan TV yang terkenal itu. Jadi ada TV namanya. Dulu tuh kita ada channel namanya Indovision sama First Media kalau nggak salah. Ingat nggak Mas? Iya. Nah itu tuh kita jadi kayak content provider. Tapi kita itu namanya KTV sekarang udah nggak ada. Sekarang udah ganti jadi Berita Satu gitu. Nah abis itu di situ saya masuk situ bikinlah program jadi program manager. Saya create program, saya jual itu program di sana. Saya bikin nama acaranya Q Inspiration. Nah itu butuh kreativitas juga tuh. Benar. Saya ngundang orang-orang tadi, aku inget cerita ini gara-gara kamu cerita. Ngundang orang, mau nggak ngobrol dengan saya? Kalau saya mau nggak ngobrol tapi lu bayar ya, gitu. Tapi mau ke orang-orang waktu di sana. Mas, pas di situlah. Tapi sebelum masuk situ, waktu saya masih di radio namanya Radio Smart FM, kelompok sekarang udah dibeli ke kelompok Kompas Gramedia Smart FM. Itu waktu saya di situ. Saya sekolah lagi S2 komunikasi, Magister Management in Communication di Trisakti. Di Trisakti itu juga gara-gara industri kreatif juga tuh. Gara-gara saya penyiar radio, nggak bayar tuh sekolah. Ini kok keren banget radionya katanya. Siapa yang mau belajar lagi? Yang lain pada nggak mau belajar ya, gue udah. Langsung angkat tangan ya Bu Nadia ya. Padahal itu diberi kesempatan buat semua ya. Nah di situ belajar public relation, strategic communication, makin jelas lah arahnya. Dan ternyata di industri kreatif kalau kayak bidang elektronik kan yang mainstream tuh kan televisi, radio. Kalau zaman sekarang udah ada YouTube, podcast, di dunia digital beda ya. Tapi sebenarnya prinsip basicnya sama. Jadi ketika sampai di titik ini nih, saya bilang kata orang bijak kan life is a connecting dot ya kan, dia titik-titik yang terhubung. Nah aku merasa dulu tuh ada titik terhubung sampai di sini gitu. Nah jadi kalau pertanyaan terhubung nggak, dulu sih aku juga kayaknya tak hubung-hubungkan aja ya. Kenapa aku bilang begitu? Karena nggak semua juga lulusan komunikasi yang kayak aku bisa jadi kayak begini gitu. Di dunia broadcasting dia bidang yang lain juga banyak temen aku yang jadi sales gitu juga ada. Jadi kayak gitu. Panjang banget. Enggak apa-apa. It's okay. Sesuai jurusannya ilmu komunikasi. Iya, dikasih aja kesempatan udah. Langsung dipancing satu katanya langsung luar biasa. Karena mendengarkan ini ya seniornya ya, announcer juga ini ternyata. Right. Kemudian pastinya selain sibuk join di Kadin, kesibukan lain apa, punya bisnis kah? Bisa dijelaskan pada Tribuners. Sebetulnya sejak jadi di Semarang ini, saya kan dari Jakarta dulu ya, ke Semarang tuh sekarang udah 12 tahun. Sejak waktu Pak Hendi jadi wali kota, gue bilang nih kok wali kotanya keren banget gitu. Waktu aku dari Semarang, gue bilang ya udah ganti KTP aja. Akhirnya ganti KTP. Aku KTP jadi ke Semarang sekarang. Ya. Dulu waktu setelah 5 tahun di kota Semarang, aku baru tak pikir aku balik lagi ke Jakarta kan, ternyata enggak. Akhirnya setelah di radio idola itu, saya di radio idola yang hari-harinya ya, orang mulai berkenal jadinya, kayak terkenal di kota Semarang gitu loh, terkenal di ibu kota, artis ibu kota. Nah akhirnya diajaklah macam-macam sama orang, diminta ngajar di universitas, diminta bergabung dalam organisasi antara lain Kadin ya. Sebelumnya saya di beberapa organisasi yang lain juga, dan saya kebetulan bukan part aku gitu loh kalau untuk buka usaha. Aku tuh pernah dites sama si
ada orang pelatih dari luar negeri ya, dia ada bagi orang tuh ada pathway-nya orang tuh masing-masing. Iya, benar. Jadi ada orang yang dia tuh kreator, dia lord, ya pengusaha. Terus ada apa satu lagi, nah aku tuh ada supporter dan star. Nah, ketika dites ujian dalam Wealth Dynamic Weekend waktu di Jakarta sekian tahun lalu, saya masuk di sini nih, di star sama supporter. Wow. Jadi itu bukan orang yang Lord tadi, pengusaha yang I see. duluan. Jadi itu saya rupanya sukses di supporter. Jadi kalau Mas Lander gini, jadi support dia Iya, gitu. iya. Kayak ketua Kadin Mas Arnas, saya bantu, saya support gitu. Untuk jadi bosnya ketuanya tuh enggak. Nah, jadi pertanyaannya tadi apa? Usaha yang ya. dijalankan. Jadi saya bilang saya nggak buka usaha. Udah banyak banget yang minta, usaha segala macam. Kok belum ya, Ati? Artinya saya membantu pengusaha aja. Nah kebetulan kalau akhirnya saya udah tahu lah, saya supporter sama star nih. Nggak salah juga sih. Dan waktu sama-sama latihan di Wealth Dynamic Weekend tuh ada Helmi Yahya. Nah, hanya ada 3 orang di dalam pelatihan yang jumlahnya 50 orang itu yang pathway-nya tuh supporter sama star. Di antaranya saya mesti Helmi Yahya. Jadi itu kagum banget. Kalau di dunia internasional tuh si Oprah Winfrey dia. Nah, kalau Mas Lander nih kayak si itu Donald Trump. Dia tuh lord tipenya. Dia ngumpulin kekayaan gitu loh, dari ngapain aja dikumpulin. Nah, jadi pertanyaannya tadi kembali ada usaha apa, bisnis apa ya, usahanya di Radio Idola. Kebetulan Radio Idola ini adalah kerjasama antara suami dan pengusaha di Kota Semarang. Jadi dia di radio minta suami masuk, nah suami saya kan harus ngajak istrinya toh. Jadi saya ikutlah berusaha membantu menyukseskan. Nah, itu tadi membantu. Memang maksudnya di start dan juga support tadi. Bener banget, emang passionnya di situ ternyata. Oke, balik ke Pak Lender nih ya. Sebenarnya tadi kita sudah menjadi pendengar yang baiknya Bu Nadia. Sekarang gantian ya. Oke, Pak Lender sama juga seperti Bu Nadia, kesibukan lain, usaha lain ini Bella dengar-dengar Pak Lender juga sedang ini ya, bisnis peternakan unggas begitu telur. Bisa di-sounding kepada Tribuners nih, mungkin bagi Tribuners muda yang terinspirasi juga nih, silakan. Ya, masih. Jadi kita dulu ini sebenarnya hampir sama ya. Dikasih sedikit waktu aja kita nambah sebenarnya. Jadi It's okay. kita memang followers. Jadi sebenarnya usaha unggas sih enggak. Jadi kita cuma trading di telur ya. Dan telur yang saya jual itu satu macam. Dan ini sedikit mainstream juga. Mainstreamnya apa? Kalau orang jual telur biasanya kan jualnya bermacam-macam ya. Ada telur ayam kampung, ada ini. Dan saya cuma satu macam. Dan telur yang saya jual itu harganya relatif lebih mahal daripada yang lain. Premium. Tapi pada saat saya menjual nyebutnya tidak premium. Apa tuh Pak? Ya jual telur aja. Karena kalau premium itu tanda kutip di bayangan daripada konsumen kan dia menghindar ya. Sudah premium, yang saya mau makan kan telur biasa, bukan premium begitu. Ya, jadi saya menghindarin kata premium, kata ini, tapi saya menyebutnya telur sehat, anak sehat. Jadi saya lebih trading, dan saya suka bermain di tempat orang yang tidak suka bermain. Karena kan menjual barang lebih murah, pasti orang suka ya, banting harga. Nah, saya suka menjual di tempat orang yang berani menjual karena barangnya mahal. Sehingga kemampuan kita negosiasi, ngobrol, ngerumpi, jadi benar. Itu Mbak Bella. Jadi kesibukannya. Itu ya Tribuners muda mungkin yang mau juga jadi pengusaha muda nih langsung belajar langsung ke Pak Lender nih. Nampaknya Pak Lender juga aktif di sosial media, bisa di-sounding sosial medianya. Mungkin nanti bisa verify seperti Pak Lender di follow. Apa Pak sosial medianya? Ya, sosial medianya sekarang ini jadi gini. Saya ngikutin daripada banyak orang ya bahwa tren itu sekarang adalah 5.0 atau kolaborasi. Dulu awalnya saya membuka Lander Kreatif dan udah berkat telur. Tapi di perjalanan saya ketemu dengan seorang bisa dibilang seorang pendidikan dan orang yang pintar, yaitu Coach Andy Pratama. Dia salah satu orang pintar menurut saya ya. Jadi saya stalking IG-nya. Dia adalah tamatan dari UNES, S1, S2 dia di Australia LPDP ya, program LPDP. S3-nya dia di UNS Solo ya. Jadi saya ngajak beliau dan itu lucu, saya hanya DM, beliau sampai sekarang heran. Dan kita membuka namanya EduTrans. EduTrans itu adalah edukasi transformasi Indonesia. Jadi karena dia pendidik, sehingga dia adalah, kita ngelihat kayak Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier itu sekarang menguasai semua channel. Sekelas Renal Kasali aja pun kalau ngomong di konten YouTube, di sebelah kirinya itu ada podcast ini ya. Power by semuanya. Close of the Door. Nah, jadi sekarang saya dengan EduTrans,
Kita berkolaborasi secara holding company-nya EduTrans ID. Karena memang beliau yang saya pikir sangat inspiratif, centang biru ya. Hanya sekian, dia 100.000 followernya, dan ada satu konten yang baru kita buat bareng, yaitu dia hanya buat kacang lupakan kulitnya ya. Itu menjadi trending kurang lebih sampai berapa? Ditonton 15 juta orang. 15 juta orang ya, dan mereupload ada berapa, kurang lebih 1,7. Sudah banyak Di yang reupload re-upload 1,7. juga. Nah, itu Oke. saya pikir lagi dunia kreatif ini sangat luar biasa karena kita tidak perlu keluar rumah untuk ketemu konsumen. Tapi orang hanya menunggu di rumah dengan handphone mungkin lebih dari 2 dengan akun yang berbeda sudah terconnecting. Jadi saya pikir itu yang sangat membuat ya bisnis perlu. Nah, kalau bisnis telur ini kembali lagi tadi saya bilang, saya hanya ingin mengaplikasikan begini. Pada saat kamu mengajarin orang, orang akan bertanya, apa sih yang sudah kamu lakukan? Makanya saya waktu itu pensiun dini dari bank. Dengan posisi saya sudah area manager, saya dapat fasilitas mobil 5 tahun jadi hak milik gitu ya. Nah, saya harusnya pulang ke Riau, karena orang tua di Riau. Tapi saya lihat gini, mau berhasil itu ya di kota padat. Ya di Semarang gitu. Kalau dia bilang tadi, Bu Nadia tadi, dia pengen di sini. Pergi KTP ke sini. Cuma mau ganti KTP lagi ke Jakarta lagi. Karena udah Jakarta. Mau balik lagi ya Bu Nadia ya? Saya seumur hidup sekarang. Oh, ini seumur hidup. Nah. Dimanapun Anda berada. Iya, jadi kurang lebih itu yang saya pikir. Saya harus bisa membuktikan bahwa pensiun dini saya umur 38. Jadi saya tidak sekolah di Jawa, tapi saya di Sumatera. Tapi saya ingin berhasil karena apapun itu kita punya harus kayak ilmu hidup itu teori batang ubi. Tahu ya teori batang ubi, tahu ya Bu ya? Kalau dilempar kemana aja pun dia medianya akan tumbuh. Semakin dia ketemu media sebenarnya anggap aja tanah, dia semakin berakar dan kuat Semakin tumbuh, dan ya. kokoh. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya ingin buktikan ke teman-teman yang pensiun dini bahwa kehidupan dimanapun kehidupan itu sebenarnya gini. Kita kan takut keluar karena kita zona nyaman ya. Comfort zone-nya. Bener, padahal keluar dari situ Tuhan Lebih udah luar ciptakan biasa. rezeki banyak ya. Nah, itu. Jangan Cuma takut keluar. pembuktian dan pengaktualisasiannya yang susah. Iya, Itu. agak complicated ya, rumit Iya, ya. bener. Alright, kemudian bicara terkait 5.0 Society 5.0 ini kita tahu ya as we know, keterbukaan informasi baik itu secara vertikal dan juga horizontal, apalagi untuk dunia desain grafis sendiri. Iya. Kalau dari Pak Lender sendiri menanggapi hal ini seperti apa? Ya, semua ada negatif, ada positif ya. Yeps. Kalau positifnya kita bisa semua transparansi. Yang atas, misalnya negara bisa tahu data di bawah kejadian apa, rakyat bisa transparan melihat kejadian apa yang di atas. Sebenarnya sangat luar biasa. Cuma ya negatifnya ini tadi ya kita bilang yang sering kejadian bahwa database data kita itu tidak terlindungi dengan baik. Bocor. Ya, itu jadi yang saya pikir kelemahan itu ya. Tapi saya pikir ya mungkin kalau saya pernah lihat ya Prabu Revolusi ya. Dia salah satu yang mengkampanyekan kenapa sih haki kita harus dilindungin gitu. Orang kreatif kita dilindungin karena apa? Karena takutnya data kita ini akan diekspos dan orang luar negeri yang menikmatinya. Menyalahgunakan. Ya kan menyalahgunakan itu. Dan sekarang kita ya kadang-kadang heran dapat WA, dapat apa yang nggak tahu dari mana tiba-tiba mereka kok udah bisa kenal kita gitu ya. Iya. Bener nggak? Iya, so akrab. Nah, dan di situ saya pikir ya dengan tadi ada positif negatifnya, saya mudah-mudahan sih pemerintah bisa menyikapin itu. Padahal kan memang para pelaku industri kreatif ini mau nggak mau memang harus expose dirinya karena menjual jasa mereka. Let's say sebagai public speaker seperti Ibu Nadia juga, Benar. kemudian pengusaha pastinya menjual apa nih yang ada di kita. Nggak mungkin kita introvert begitu saja kan. Jadi dengan hal yang bisa dilihat orang banyak, kemudian orang luar negeri menggunakan dengan tidak Iya, semestinya begitu ya. Iya. Makanya tadi juga Prabu Revolusi juga benar juga setuju ya, itu harus dilindungi juga. Sangat setuju. Ya kamu orang media inilah yang harusnya bergerak seperti Ibu Nadia yang Bu sudah Nadia. 25 tahun. Wow. Wah, itu saya pikir Senior sudah nih. sesepuh. Suhu. Dewan Pembina mungkin. Baik, well kita balik ke Bu Nadia, masih sama pertanyaannya menanggapi keterbukaan informasi Society 5.0. Bagaimana Bu Nadia? Iya. Pertama soal keamanan data. Yang kedua soal pengetahuan literasinya masyarakat sendiri. Kata keterbukaan informasi itu kayak semacam kan jadi kayak slogan belaka gitu. Orang jadi nggak ngerti maknanya Iya. gitu. Sama seperti aku kemarin tuh sempat wawancara budayawan namanya Muhammad Sobari ya. Dia bilang nggak usah ngomong kita orang bersaudara. Yang ada malah nanti tawuran, ngomong saudara gitu loh. Nah, keterbukaan informasi di sini yang dimaksud seringkali kalau saya lihat ya itu para aktivis pemerhati masalah media itu bilang
kurangnya regulasi yang ketat Aturannya gitu ya. ya, sehingga kasus kayak hoax, kemudian berita-berita bohong. tipuan-tipuan yang melibatkan data kita itu banyak yang jadi korban. Yang kedua soal literasi itu orang nggak paham, nggak ngerti. Kayak seperti kita kirim data pribadi WA itu ternyata tersimpan semua di situ. Iya. Terus kita nggak tahu juga, kita pasang status atau kita posting gitu, aku sedang berada di sini. Nah itu kan kalau digunakan, itu terbuka informasinya. Iya, Kalau iya. digunakan untuk orang-orang yang mengambil kesempatan, dia bisa merugikan kita sendiri. Bahkan, oh ini orangnya lagi ke luar negeri nih, rumahnya kita rampok. Itu terutama tadi yang Mbak Bella bilang, para public, tadi memang dia Public performer figure, ya ya. kan. Nah tapi kalau performer itu kayaknya aku rasa udah mulai pada paham ya. Nah cuman satu lagi nih ya, soal keterbukaan informasi yang kita harapkan itu kalau di dunia usaha juga ya, itu adalah benar-benar di dunia regulasi Media. pengambilan kebijakan. Iya. Itu kan karena saya orang media, setiap hari juga saya diskusi masalah-masalah Ipolles Sosbuk Hankam ya kan. Wow. Jadi itu ada banyak para pakar itu yang mengatakan bahwa regulasi yang setiap kebijakan pemerintah itu kan harusnya, kalau negara demokrasi, dia itu akan mengundang partisipasi public hearing. Nah di era ini konon katanya agak kurang gitu. Jadi kurang mendengarkan, tahu-tahu undang-undangnya keluar. Nah kalau di satu sisi itu misalnya nih pengusaha diuntungkan ya karena itu. Nah pengusaha kan butuh buruh. Nah harusnya kalau saya sih, harapan saya itu pemerintah tetap ambil jalan tengah di negara demokrasi ini. Harus walaupun kita tidak bisa menyenangkan semua orang, keterbukaan itu harusnya memberikan benefit baik bagi pihak warga umum, si konsumen, maupun si pengusaha, pelaku usaha yang punya kepentingan juga, baik dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah maupun yang menjadi subjeknya. Simbiosis mutualisme ya, harus saling menguntungkan satu sama lain pastinya, dan menghindari berita-berita hoax atau framings. Orang kan melihatnya hanya sebingkai saja, padahal kenyataannya di luar sana masih banyak hal yang sebenarnya kenyataannya seperti itu, bukan yang seperti dilihat framing itu tadi. Alright. Kemudian ini masih dengan Bu Nadia nih, bukan Bu Nadine ya, Bu Nadia. Ini Bella punya challenge untuk Bu Nadia. It's not a question, but it's a motion, Ibu. So are you ready, Bu Nadia? Ini Ready. surprise question Yes. ya. You can simply answer with agree or disagree. Sure. Bahwasanya industri ekonomi kreatif berbasis elektronik harus lebih dominan dibanding industri lain karena era digitalisasi Society 5.0 ini, tanpa industri tersebut tidak akan bergerak secara maksimal. Agree or disagree and give me a reason. 50-50. 50-50. Karena tadi Why? Bella, you mention about industri kreatif elektronik Yaps. itu harus semakin dominan. Nggak bisa kalau di dunia sekarang ini. Justru tadi yang saya bilang, kalau elektronik yang dimaksud, kalau zaman dulu nih, media elektronik itu adalah radio, televisi. Nah kalau kita bicara YouTube, podcast, itu kita Yes, bicara dunia digital. digital. Nah kalau Anda bilang tadi digital, saya bilang iya. Tapi itu pun iyanya nggak utama banget. Oke, I see. Dominan oke, tapi aku tuh percaya gini loh. Meskipun kita sekarang dunia ini sedang berubah ya, zamannya berubahnya cepat banget. Tapi masa transisi itu masih belum selesai. Benar. Jadi para pengusaha pun, para pelaku-pelaku usaha juga harus tetap memperhatikan. Ada sebagian kecil loh masyarakat kita yang masih belum aware banget dengan dunia. Meskipun Indonesia nih pemakai handphone paling banyak, yang pakai internet paling banyak. Netizen paling kenceng komennya. Netizen paling, makanya ada bijaklah bersosmed gitu ada. Iya. Tapi karena tingkat literasinya kurang, dia nggak Iya. bisa memanfaatkan si platform itu dengan baik gitu. Bijak ya. Kayak misalnya tentang keuangan, literasi keuangan juga memang dia punya ininya. Iya. Apa istilahnya itu? Alatnya tuh dia punya, ya teknologinya ada. Teknologi untuk memudahkan harusnya. Namun karena literasi kurang pengetahuan tentang bagaimana harus misalnya menginvestasikan uangnya di mana. Iya. Jadi dia tetap aja nggak bisa memanfaatkan itu. Nah ini sebetulnya tantangan banget. Maka kedepannya yang harus dominan tuh bukan di elektroniknya. Terus gitu. apa nih Bu Nadia? Di
semua harus terintegrasi kalau aku bilang. Harus mengakomodasi dari sisi kalau kalau definisi ya elektronik, digital, maka dia harus Sinergi ya. sinergi, harus bareng dia. Yes. Secara bersama-sama menuju ke era yang lebih baik lagi. Oke, ternyata 50-50. Padahal saya tadi mencoba menjebak Bu Nadia. Makanya bang kok Nggak bisa elektronik tuh. Kalau elektronik Oke. zaman dulu tuh radio TV. Iya. Masih. Eranya udah berubah. Sekarang udah digital. Udah digital, walaupun bentuknya sama. Dia Sama, video, ya. Iya. film, video. Audio visualnya dapat platformnya ya, yang berbeda. platformnya aja yang beda. Sekarang kita udah nggak pernah lagi nonton TV kan? Aku nggak pernah lagi nonton TV ya. Nggak Di pernah lagi. laptop, kalau nonton film atau kayak Streaming. channelnya Tribun ya kan, sama Bukan karena dia cak ya televisinya, harus beli apa STB-nya itu bukan ya? Set-top box ya. nggak udah dimudahkan banget berarti. Tapi kalau digitalnya aku setuju tuh, bahwa sekarang tantangannya di sana. Itu nggak Oke, ada. oh, thanks a lot Bu Nadia untuk jawabannya yang luar biasa dan juga alasannya yang bijak pastinya dalam menjawab tadi. Oke, well, Same Challenge ini pertanyaannya tidak sama karena pasti Iya. backgroundnya pun juga beda. Siap. Are you ready, Pak Wender? Siap, oke, ready. Oke, Once Bang. again, it's not a question but it's a motion. Okay. So, you can simply answer with agree or disagree, right? Bahwasanya desain grafis memudahkan dalam bertukar informasi, membuat sebuah informasi menjadi lebih menarik dan lebih nyaman secara visual. Tidak hanya itu, desain grafis pun juga penting bagi sebuah bisnis guna mengkomunikasikan fitur, manfaat, serta keunggulan produk maupun layanan secara visual kepada prospek dan target pelanggan. So, agree or disagree and give me a reason. Setuju banget. Kenapa, Pak? Karena sekarang itu segala sesuatunya kan kita harus visualisasikan. Yaps. Karena untuk mempengaruhi orang sekarang sudah bergeser. Jadi kalau kita mendengar orang misalnya komunikasi, mempengaruhi orang dengan komunikasi, yang satu itu langsung dia memblok. Artinya memblok apa? Ini sales, ini segala macam. Kan begitu. Jadi orang tidak nyaman. Nah, sekarang segala sesuatunya divisualisasikan. Karena tujuan visualisasi itu adalah orang itu sekarang itu paling sungkan, misal saya akan bertanya ke Bu Nadia, itu sungkan. Karena kalau nggak jadi, mau nanya informasi tentang Bu Nadia pun saya sungkan. Maka di desain grafis, dengan visual, dengan Anda Instagram, semua segala macam, sebenarnya itu sudah semacam pesan yang disampaikan kepada orang yang mencari informasi. Itu kalau misalnya kita mau mencari tentang seseorang. Misalnya gini, mau cari apapun isu sekarang, anggap aja kita mau bicara siapa sih dulu ketua Kadin misalnya Mas Aras gitu, orang bisa cari dan kesibukannya sebagai apa, sebagai ketua KONI, sebagai ketua Kadin, dan saya pikir apa sih yang bisa menspiritin dari beliau, dia ada tipsnya, dan itu tinggal hanya cari dengan Google segala macam. Dan saya pikir itu yang menggampangkan. Jadi penampilannya juga di dalam misalnya kita Instagram dulu kalau nggak salah gambar ya. Sekarang udah Ada Reels. nah bertambah, kita buktiin ya. Sekarang sudah bergeser lagi. Kalau dia dengan misalnya audiovisual desain grafis, ternyata tidak menarik lagi. Semua sudah menawarkan ada lagu di dalam program apa benar? Ada reel benar nggak? Dibuat lagi dengan apa skripnya Jadi apa? still doang tuh udah nggak. Udah nggak lagi, artinya ya balik-baliknya kembali lagi kita bilang tadi tren itu cepat kali, dan saya setuju desain grafis itu salah satu yang bisa menyampaikan pesan kepada banyak orang karena maknanya luar biasa. Di dalam satu desain grafis itu ada pesan dalam bentuk caption, ada dalam bentuk gambar misalnya yang bisa menginspirasi, misal quotes juga, misalnya kita mendermakan sedikit orangnya nggak ada tapi uang yang diterima dengan tangan aja sudah I see. paham maksudnya bahwa kita harus berbagi ke sesama. Itu saya pikir. Jadi saya sangat setuju. Tangan di Oke. atas. Tangan di atas. Videonya tetap di belakang. Iya. Tetap video. Kalau tangan di atas itu pemberian, kalau di sama-sama di samping sejajar itu namanya deal. Oke. Oh iya benar. Mentang-mentang bisnis ya ngomongin hal itu. Oke, ngomong bisnis tadi, Iya. berarti ini tadi 50-50, kalau ini agree ya. Mungkin nanti di belakang ini kita masih harus ngobrol tentang Iya. itu, Ibu. Oke, ini pertanyaan untuk keduanya nih, program yang sedang aktif dijalankan Kadin Kota Semarang terkait hal ini, industri ekonomi kreatif apa? Silakan bisa dijawab bersama-sama. Siapa dulu nih? Kalau Kadin Kota Semarang itu Ketepatan kita seprogram juga nih ya. Kita satu grup, satu bidang kita. Satu nih. bidang Iya. juga. 8 pengembangan ekonomi kreatif. Iya, menjual diri. Karena tadi kalau disebut ekonomi kreatif itu Iya. mencakup kayak fashion, kemudian juga
video film. Jadi kita Kadin tuh tiap tahun tuh dia ada kegiatan rutin mengakomodasi para pelaku UMKM itu yang dia membuat fashion design atau jadi namanya Hits Market, Semarang Hits Market. Itu ada talk show juga di sana. Ada kita ngangkat para tokoh-tokoh yang di Kota Semarang, dia memang pelaku usaha ekonomi kreatif yang cukup populer. Dan pastinya berpengaruh untuk masyarakat di Kota Semarang juga. Iya, kita harapkan membantu mereka, masyarakat juga jadi kenal. Kadin tuh kolaborasi gitu ya dengan pihak lain. Terus yang lainnya, nah nih dia ngadain pelatihan untuk video tadi untuk desain grafis. Itu tujuannya karena tadi supaya ekonomi orang tuh nggak stuck aja ya. Semakin dia jago kan harganya makin naik tadi. Rate-nya makin naik ya. Sama kan yang rutinitas yang sekarang berjalan itu adalah Semarang Great Sale ya. Dan itu kadang sebulan penuh. Saya pikir Kadin punya tanggung jawab moral bagaimana selama sebulan penuh itu yang namanya tadi orang akan konsumtif. Konsumtif dalam arti memampatkan fasilitas mau liburan, mau kulineran, semua diakomodasi. Mau nginep juga di hotel penting juga. Iya, dapat dan di situ diakomodasi karena itu kemana-mana tuh dampak ekonominya. Iya, dan boleh ditiru juga sama yang lain-lain ya. Artinya itu salah satu program Kadin Kota Semarang yang saya juga terlibat melakukannya 2 tahun kita sama Mbak Pipi ya. Jadi itu luar biasa karena kita harus menyiapkan semuanya, kita harus mendaftarkan UMKM supaya mereka mendapat timbal baliknya feedback, yaitu tadi kalau orang belanja dapatnya nanti poin. Nah, poin itu nanti diundi. Kayak mengedukasi masyarakat juga ya. Mengedukasi. Nah, itu salah satunya yang kita selenggarakan di Kadin dan mungkin dengan tadi Bu Nadia kita mulai berpikir bagaimana kita membuat kreativitas lain yang dikombine dengan digital ya Bu ya. Kemampuan kita harus kayak Kadin Kota tuh program khususnya di bidang 8 ini ingin mendorong warga masyarakat pelaku usaha ekonomi kreatif supaya dia mengencourage, mendevelop gitu kemampuan yang nggak stuck di situ. Nah, keberadaan Lander ini loh. Misalnya untuk jadi penyiar radio, bagaimana seraknya seperti ini. Ini udah luar biasa, udah modal dasar loh. Harus serak dulu ya. Kita juga mau ke depannya nih nanti di bidang kita ini mau ngadain kayak kita bikin kayak gini nih punya channelnya. Podcast Kadin ya. Nanti gantian ya. Kadin TV. Kadin TV, oke. Terus intinya kalau mengencourage kan berarti kita kayak meningkatkan literasi gitu. Iya, benar. Selain pelatihan juga tadi tuh kayak Semarang Great Sale, terus Semarang Hits Market, fashion show, dan juga ingin bersatu kayak dibilang waktu konser Air Supply ya. Benar nggak? Kadin berkolaborasi juga gitu. Yang di sini kemarin nggak nonton berarti di Marina ya. Oke. Mas Safik gitu ya, halo Mas Safik. Yang harusnya di sini. Kemana Anda? Kemana nih Mas Syafiq? Next time ya kesini. Oh, GWS ya Mas Syafiq ya, lagi sakit ya. Lagi sakit. Dia bisa cerita banyak tuh soal industri ekonomi kreatif. Oke, masih bicara terkait industri ekonomi kreatif, nampaknya ini panjang banget, panjang lebar kali tinggi nih kalau kita ngobrolnya dari jam berapa tadi ya. Apalagi kita ngobrolnya sama announcer, kemudian apa bisa luar biasa ini ya, content creator juga. So, harapan dan pesan nih, kalau dari Bu Nadia sendiri selaku Komtat Industri Kreatif Berbasis Elektronik Kadin Kota Semarang, harapan dan pesannya untuk anak muda kedepannya nih bagaimana? Silakan. Jadi anak muda pesannya, Kadin Kota Semarang bisa menjadi sebuah organisasi untuk berkonsultasi juga. Datanglah ke Kadin Kota Semarang untuk berbagi dan juga bisa saling membantu. Support ya. Saling support and start tadi ya. Karena sekarang eranya ini memang generasi muda gitu. Dan tentu generasi muda harapan bangsa seperti Anda Tribuners nih yang sekarang sedang nonton tuh perlu berkolaborasi juga dengan organisasi seperti Kadin Kota Semarang. Wow, luar biasa. Pastinya Bu Nadia siapkan dulu 3 kata ya untuk nanti di closing. Tapi nanti dulu Bella mau tahan dulu karena Bella mau dengar harapan dan juga pesan dari Pak Lander nih untuk industri ekonomi kreatif tahun 2023 khususnya bagi desain grafis nih anak muda yang lagi nonton, silakan. Ya, buat teman-teman Tribuners, harapan saya di desain grafis ini 2023 saya pikir semakin kompetitif ya. Karena salah satunya kita banyak hal-hal yang menarik dibuat Menparekraf ya. Dan ini luar biasa terobosannya. Artinya dulu kita masih bentuknya kepala, sekarang sudah menteri. Jadi dan semua sudah disupport negara dan saya pikir sudah luar biasa untuk di 2023 sangat cerah lah. Sangat cerah.
karena banyaknya juga startup yang menawarkan untuk menjual produknya. Jadi dengan desain grafis akan mempercantik. Cuma harapan saya buat teman-teman Tribuners yang menjadi apapun itu kecanggihan di dunia digital, saya berharap etika, adabnya di dalam kita menjual itu menjadi hal yang paling harus kita jaga. Karena dengan memulai dari diri sendiri, saya pikir kita sudah mengurangi populasi orang-orang yang haters gitu. Nah, jadi saya pikir itu pesan dan harapan saya yakin 2023 sangat-sangat cerah, ditambah lagi industri semakin berkembang. Optimis ya. Sangat optimis. Mbak Bella, aku satu lagi dong. Apa nih? Ini penting banget. Mau seiring dengan majunya dunia digital, kemudian media-media konvensional seperti radio, televisi, katanya akan, wah ini makin menurun nih. Tapi ini pesan saya buat para generasi muda ya, bahwa secara basic tuh sebetulnya industri TV, radio itu sama, dia memiliki kemampuan ya elektronik yang zaman kita dulu ya, itu membutuhkan skill bagaimana berbicara, bagaimana berpikir kreatif untuk mempengaruhi orang, menjadi seorang influencer, itu butuh kreativitas juga. Jadi dimanapun Anda berada, kalau Anda masih relevan dengan dunia saat ini, bidangnya apapun, mau digital, mau yang masih media-media yang Anda pakai itu bermacam-macam. Yang penting adalah Anda relevan. Relevan ya pastinya. Oke, sekaligus Bu, 3 katanya nih. Oh ya. Tribuners. Wah. Silakan. 3 kata. 3 kata. Kadin. Tabah, jujur, setia. Oke, itu 3 kata yang Itu ingin slogan. kita serukan serentak bersama. 3 kata dari Ibu. Oh dari aku. Iya. Aku terlalu cinta Kadin nih sama itu. 3 kata. Baik. Oke. Saya baru nonton apa itu namanya drama Cina ya. Judulnya itu adalah Gold Can Stay Long apa? Lupa gue yang bintangnya itu adalah Sun Lee sama Sopo gitu loh. Nah itu ada sebuah kata tapi ternyata cuma 2. Ntar aku tambahin 1. It's okay. Silakan. Aku lupa kata Mandarinnya apa. Pokoknya di sini satunya adalah kejujuran, sebelah kanan adalah integritas. Nah satu lagi mungkin komitmen. Itu membuat jaya. Kejujuran, integritas, dan juga komitmen. Bikin jaya ya pastinya. Oke, thanks a lot Bu Nadia. And then 3 kata dari Pak Lender, silakan. Kayaknya 3 kata kedikitan, tapi nggak apa-apa karena dibatasin. 3 kata pertama saya bilang ekosistem. Yang kedua jaringan. Yang ketiga bersyukur. Ekosistem, jaringan, and last but not least ini penting banget, bersyukur. Luar biasa, sekali lagi terima kasih Bu Nadia dan juga Pak Lender untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Program Kadin ke depannya industri ekonomi kreatif semakin luar biasa katanya. Dan juga apapun yang dijalankan untuk sebagai announcer juga di radio dan juga Pengusaha telur. Sukses selalu. Bisa menetap. Iya. Alright, dan last but not least kita mau sounding bersama-sama Kadin Kota Semarang ya. Oke. Tabah, jujur, setia. Hitungan mulai dari 3, 2, 1. 3, 2, 1 Kadin Kota Semarang. Tabah, jujur, setia. Sekali lagi terima kasih Kadin Kota Semarang untuk Sama-sama. waktunya. Well, Tribuners, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Tribun Forum only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Yuni Kabila, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.